Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Agriani Misbah dengan NIM B1D1 19009. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang materi jaminan mutu laboratorium. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pentingnya suatu pemantapan mutu. Jadi, semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan kesehatan pun meningkat. Di lain pihak, pelayanan rumah sakit yang memadai baik di bidang diagnosis maupun pengobatan akan semakin dibutuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pelayanan diagnosis yang diselenggarakan oleh laboratorium rumah sakit akan semakin penting. Rumah sakit akan terpacu untuk memenuhi dan memberikan pelayanan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan sehingga mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya untuk menjamin mutu pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan juga diatur oleh Departemen Kesehatan dalam Permenkes nomor 364 Menkes SK angka Romawi 3 2003 tentang laboratorium kesehatan. Sedangkan dalam Permenkes nomor 943 Menkes SK angka Romawi 8 2002 yang isinya mewajibkan laboratorium kesehatan mengikuti akreditasi secara nasional maupun internasional. Jadi pemantapan mutu untuk laboratorium itu sangat penting untuk membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka atau yang mereka terima. Selain menimbulkan kepuasan bagi masyarakat tentang pemberian pelayanan kesehatan, tetapi juga pemantapan mutu ini membuat kinerja tenaga kesehatan sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kemudian, salah satu program pengendalian mutu laboratorium adalah pemantapan mutu internal maupun mutu eksternal. Pertama akan kita bahas yaitu pemantapan mutu internal. Jadi tujuan pelaksanaan pemantapan mutu internal laboratorium adalah mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium tiap hari dan untuk mengetahui penyimpangan atau penyimpangan hasil laboratorium agar segera diperbaiki. Manfaat melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal laboratorium antara lain meningkatkan mutu presisi maupun akurasi hasil laboratorium. Kepercayaan dokter terhadap hasil laboratorium akan meningkat. Hasil laboratorium yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan dalam penata laksanaan pengguna laboratorium. Manfaat lain yaitu pimpinan akan mudah melaksanakan pengawasan terhadap hasil laboratorium. Kepercayaan yang tinggi terhadap hasil laboratorium ini akan membawa pengaruh pada moral karyawan yang akhirnya akan meningkatkan disiplin kerja di laboratorium tersebut. Untuk pemantapan mutu internal itu ada 3 tahapan, ada tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca-analitik. Untuk tahap pra-analitik, pemantapan mutu internal pada tahapan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sebelum melakukan analisis spesimen pasien yang akan diperiksa. Ini meliputi ketatausahaan, persiapan pasien, pengumpulan spesimen, dan penanganan spesimen. Nah, maksud dari ketatausahaan itu yaitu saat penulisan formulir pemeriksaan yang meliputi identitas pasien, identitas pengirim, nomor laboratorium, tanggal pemeriksaan, permintaan pemeriksaan harus lengkap dan jelas, konfirmasi jenis sampel yang harus diambil dengan jelas dan benar. Kemudian untuk yang persiapan pasien itu saat pengambilan pasien pada keasan basal, misalnya pemeriksaan tertentu yang mewajibkan atau mengharuskan pasien berpuasa selama 8 atau 12 jam sebelum pengambilan darah, sehingga pasien itu dapat berpuasa, menghindari konsumsi obat-obatan atau yang lain-lainnya. Kemudian untuk yang pengambilan spesimen, ini spesimen harus diambil dengan
benar dan memperhatikan waktu, lokasi, volume, cara peralatan, dan wadah spesimennya, anticoagulannya yang harus sesuai dengan persyaratan pengambilan spesimen. Kemudian untuk yang penanganan spesimen harus benar untuk pemeriksaan khusus. Pengolahan spesimen harus dilakukan sesuai persyaratan. Kondisi pengiriman spesimen juga harus tepat. Untuk tahap analitik itu meliputi preaksi atau reagen, peralatan, kontrol kualitas atau quality control, dan metode pemeriksaan serta kompetensi pelaksana. Untuk preaksi atau reagen ini harus dipastikan memenuhi syarat. Masa kadaluarsanya juga tidak terlampau. Cara pelarutan atau pencampurannya sudah benar, cara pengencerannya sudah benar, dan pelarutnya harus memenuhi syarat. Untuk peralatan yang digunakan dipastikan bahwa semua sudah dalam kondisi bersih dan memenuhi standar steril, sudah terkalibrasi. Pipetasi dilakukan dengan benar dan urutan prosedur harus diikuti dengan benar. Untuk kontrol kualitas atau quality control, ini adalah salah satu kegiatan pemantapan mutu internal, di mana merupakan suatu rangkaian pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk menilai data analitik. Tujuan dari dilakukannya kontrol kualitas ini adalah untuk mendeteksi kesalahan analitik di laboratorium. Kesalahan analitik di laboratorium itu terdiri atas dua jenis, yaitu kesalahan acak atau random error dan kesalahan sistematik atau systematic error. Untuk metode pemeriksaan di laboratorium ini harus memiliki rencana pengambilan sampel dan metode ketika melakukan pengambilan sampel, bahan atau produk untuk pengujian berikutnya atau kalibrasi. Metode pengambilan sampel harus mengatasi faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan pengujian atau kalibrasi hasil berikutnya. Kemudian untuk kompetensi pelaksana, jadi rekaman yang relevan, pendidikan dan profesional, kualifikasi, harus diberikan pelatihan dan pengalaman, dan penilaian kompetensi semua personil harus terpelihara. Kemudian pada tahapan pasca analitik itu terdiri atas pembacaan hasil dan pelaporan hasil. Untuk pembacaan hasil yaitu dengan perhitungan, pengukuran, identifikasi, dan penilaian harus benar. Kemudian untuk pelaporan hasil yaitu form hasil dipastikan bersih, tidak ada salah transkrip, tulisan sudah jelas, tidak terdapat kecenderungan hasil. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengeluaran hasil. Untuk pemantapan mutu eksternal, pelaksanaan kegiatan pengadilan mutu eksternal yang diatur dalam Permenkes yang merupakan suatu evaluasi objektif oleh panitia atau badan independen yang diorganisasi secara nasional atau regional terhadap penampilan sejumlah besar laboratorium. Prinsip pelaksanaan program pemantapan kualitas eksternal menggunakan ring trial, yaitu kepada tiap laboratorium peserta program dikirimkan suatu bahan uji yang nilai targetnya hanya diketahui oleh penyelenggara dan dianalisis oleh laboratorium peserta dengan kondisi rutin dari laboratorium. Nah, maksudnya kayak apabila di sini hasil yang laboratorium tersebut keluarkan itu jauh dari nilai target yang diketahui oleh penyelenggara, ini akan berdampak pada laboratorium tersebut, yang artinya laboratorium tersebut dia kurang tepat dalam mengeluarkan hasil. Sampai saat ini, program pemantapan mutu eksternal laboratorium kimia klinik dilakukan sebanyak 4 siklus atau 4 kali pengiriman bahan uji dalam 1 tahun dengan masing-masing satu bahan uji untuk 11 parameter pemeriksaan. Saat ini, penilaian terhadap hasil pemantapan mutu eksternal laboratorium klinik menggunakan Variance Index Score atau VIS. Kemudian untuk bahan kontrol kimia klinik. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Bahan kontrol harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus memiliki komposisi yang sama atau mirip dengan spesimen.
Misalnya untuk pemeriksaan urin digunakan bahan kontrol urin atau zat yang menyerupai urin. Kemudian kedua, komponen yang terkandung dalam bahan kontrol harus stabil. Artinya selama masa penyimpanan bahan ini tidak boleh mengalami perubahan. Yang ketiga, sertifikat analisa yang dikeluarkan oleh pabrik yang bersangkutan pada bahan kontrol jadi atau komersial harus disertakan. Kemudian aturan Wasteguard Rules adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Wasteguard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengatasi terjadinya pelanggaran dari Wasteguard Rules. Berikut beberapa aturan dari Wasteguard Rules. Yang pertama ada 12S Rule. Nilai kontrol berada di luar batas kurang lebih 2S. Normalnya sekitar 4,5%. Nilai kontrol bisa berada di antara batas 2S dan 3S, walaupun tidak ada kesalahan analitik. Sebabnya ini disebabkan oleh random error atau systematic error. Cek nilai kontrol tes yang lain dan identifikasi sumber errornya. Jika tidak ada masalah, penyebabnya bisa karena random error, hasil pemeriksaan masih bisa dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada 13S Rule. Nilai kontrolnya di luar batas kurang lebih 3S. Bisa karena random error atau awal dari systematic error yang memerlukan perbaikan besar. Hasil pasien ini tidak bisa dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada 22S Rule. Yang menjadi penyebabnya itu systematic error. Terjadi pada dua nilai kontrol melebihi batas kurang lebih 2S. Terjadi pada sisi min yang sama. Aplikasi pada kontrol White-Run, nilai quality control normal level 1 dan abnormal level 2 melebihi batas kurang lebih 2S pada sisi min yang sama, menunjukkan systematic error dan berpengaruh pada keseluruhan kurva quality control. Aplikasi pada kontrol across run, nilai quality control pada satu level berturut-turut berada di luar batas kurang lebih 2S di sisi min yang sama. Systematic error hanya mempengaruhi satu bagian kurva quality control. Kemudian yang keempat ada R4S Rule yang disebabkan oleh random error. Terjadi jika selisih antar nilai quality control dalam single run, contohnya quality control level 1 tambah 2,2S dan level 2 sampai 2,1S, maka selisihnya kurang lebih 2,2S sampai min 2,1S sama dengan 4,3S. Ini maksudnya lebih dari 4S. Pelanggaran pada rule berikut di bawah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya systematic error yang kecil atau bias analitik yang mungkin kurang signifikan secara klinik. Bias analitik dapat dihilangkan dengan cara kalibrasi alat atau pemeliharaan alat. Kemudian yang kelima ada 3-1S dan 4-1S Rule. 3-1S nilai quality control berada di luar batas kurang lebih 1S di sisi yang sama. 4-1S nilai quality control berada di luar batas kurang lebih 1S di sisi yang sama seperti 3-1S tadi. Penyebabnya itu systematic error, bisa pada White-Run dan across run. 4 nilai quality control pada level 1 dan 3, 1 dan 2. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, dan 12 kali rule. Ada 7, 8, 9, 10 atau 12 nilai quality control pada sisi min yang sama. Penyebabnya systematic error. Aplikasi bisa pada White-Run. Contohnya semua nilai quality control level 1 atau across run. Contohnya kombinasi level 1 dan 2.
3-1S rule dianggap lebih sensitif dibandingkan 4-1S dan 7 kali rule lebih sensitif dibandingkan 12 kali rule. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang systematic error dan random error pada pemeriksaan laboratorium. Jadi, pemeriksaan laboratorium rentan terjadi kesalahan jika tidak dikontrol secara rutin. Kesalahan bisa terjadi pada fase preanalitik, analitik, dan pasca-analitik atau post-analitik, di mana istilah error digunakan pada kesalahan yang terjadi di fase analitik, sedangkan istilah mistakes digunakan pada fase preanalitik dan post-analitik. Error sendiri dibagi menjadi dua, yaitu random error dan systematic error yang perlu dideteksi untuk mencari kemungkinan penyebabnya. Systematic error adalah kesalahan yang terjadi secara konstan dengan tanda-tanda yang konsisten dan dapat diprediksi. Contoh sederhananya adalah pengukuran waktu pada jam dinding yang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Systematic error pada laboratorium menyebabkan hasil yang tidak sesuai atau yang tidak akurat dengan kadar yang konsisten tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systematic error, maka hasil pemeriksaan tersebut makin akurat. Systematic error ini ditunjukkan oleh adanya perubahan yang merata atau mean pada nilai kontrol. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah menurunnya fungsi sumber sinar atau lampu, alat dan filternya, akumulasi kotoran secara bertahap pada sistem tubing sampel atau reagen, akumulasi kotoran secara bertahap pada permukaan elektroda, reagen yang expired, turunnya kualitas bahan kontrol, menurunnya fungsi suhu ruang inkubasi, turunnya kualitas kalibrator, perubahan lot reagen, serta kalibrasi yang tidak akurat. Kemudian untuk random error adalah kesalahan yang terjadi akibat berbagai variasi yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi dari suatu pemeriksaan. Random error berpengaruh terhadap presisi suatu pemeriksaan, di mana makin kecil random error, pemeriksaan tersebut makin presisi. Nah, beberapa contoh penyebab dari random error adalah munculnya gelembung pada reagen, ketidakstabilan alat, perubahan suhu atau kelembapan ruang, variasi dari setiap operator, contohnya variasi volume saat mempipet sampel atau reagen, fluktuasi atau ketidakstabilan voltase listrik. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang jaminan mutu laboratorium. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan saat penyampaian materi. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.